Untuk video kali ini saya coba mengutip tentang perjalanan lika-liku percintaan di garis tangan. Tentu saja masa depan itu tidak pasti. Jadi simak sebagai sebuah pengetahuan atau hiburan. Beberapa mungkin tepat, beberapa mungkin tidak tepat. Di dalam perjalanan percintaan seorang, semua memiliki istilahnya tersendiri. Ada yang beruntung, cinta sejati datang begitu cepat. Namun banyak juga yang harus berliku-liku melewati prosesnya. Yang dimaksud garis cinta di telapak tangan adalah garis hati atau garis jantung. Jika Anda memiliki garis cinta pendek, jadi pendek saja, hanya sampai di bawah jari tengah. Di dalam hubungan percintaan, jadi kurang memperhatikan konsekuensi di dalam suatu hubungan. Sering di dalam melakukan suatu hubungan itu tanpa memikirkan akibatnya, sehingga sering hubungan itu berakhir tidak mulus dan berakhir kesepian. Yang memiliki garis pendek seperti ini mesti kurangi merasa diri benar di dalam hubungan percintaan. Selanjutnya, ketika garis cinta berakhir di bawah panjangnya sampai lurus dengan jari telunjuk, mereka biasanya diberkati dengan banyak hubungan atau banyak cinta. Impian besar dan harapan mengenai hubungan urusan percintaan sering tercapai. Dan ini digolongkan ke hubungan cinta yang bagus asal garisnya tidak bergelombang, tidak putus. Jika garis ini terputus-putus, itu menandakan hubungan cintanya sering juga terputus. Jika garisnya bergelombang, hubungan cintanya berliku-liku. Jika garis cinta ini naik antara jari di antara jari telunjuk dan jari tengah, sini umpamanya naik, ini bagus. Biasanya diberkati dengan cinta yang murni dan sejati. Mereka diberkahi dengan cinta yang abadi. Dipertemukan mereka dengan jodohnya yang tepat, cocok bagi dia. Jika garis cinta ini panjang, lurus telapak tangan sampai ke tepi-tepinya, itu biasanya pecemburu juga, tetapi menandakan orang itu selalu berpikir jernih. Tetapi dia juga benci mengambil jalan pintas dalam mencari suatu hubungan. Umumnya pribadinya adalah romantis, tetapi malah juga sering mengalami kesulitan dalam hubungan cinta. Bagaimana jika garis cintanya ini terbelah? Jika terbelah, melengkung ke bawah. Jika belahannya ini melengkung ke bawah, itu selalu berkorban demi percinta, bersedia mengorbankan segalanya demi hubungan mereka, demi hubungan percintaan atau asmaranya. Jika bercabang 3, itu seperti trisula, menandakan bahwa orang tersebut menjunjung tinggi perdamaian dan keharmonisan dalam hubungan. Walaupun mungkin hubungan cintanya nampak sedikit lebih sulit. Jika banyak sekali ada cabang-cabang, mungkin ada ragu-ragu dalam hubungan percintaan, juga tetapi konsisten. Pada saat di situasi yang sama, di saat kesulitan, malah bisa mendapatkan cinta yang sejati.
Di dalam keraguan-raguan itu mungkin ada banyak pilihan. Di situ kadang dia tanpa sengaja menemukan cinta yang sejati. Garis yang banyak bercabang. Gabungkan garis cinta Anda keduanya di telapak tangan. Jika kiri lebih tinggi daripada yang kanan, ini ratakan jari-jarinya, jari kelingking, maka akan kelihatan mana yang lebih tinggi. Jika kiri yang lebih tinggi, maka mereka butuh perjuangan dalam percintaan mereka, menyukai tantangan dalam kehidupan romansanya. Kadang juga bersikap agresif. Dipercaya juga memiliki daya tarik fisik yang tinggi, dan biasanya pasangannya umurnya lebih dewasa. Maksudnya jika ini garisnya kiri lebih tinggi, kemungkinan besar dia akan menemukan pasangan umurnya di bawah umur dia sendiri. Jika garis tangan kanan yang lebih tinggi seperti ini, biasanya pasangannya yang lebih tua atau umurnya lebih tua. Tapi itu adalah sebuah kemungkinan, belum tentu terjadi seperti itu. Atau yang tangan kanan lebih tinggi biasanya senang bergaul dengan orang-orang yang berusia lebih tua darinya. Jika kedua garis cinta Anda sejajar, itu biasanya orang hatinya murni, lembut, selalu berakal sehat, peka terhadap sekeliling, dapat diandalkan dan memiliki bisa membantu orang lain. Tapi yang memiliki garis tangan yang seimbang atau sama biasanya sulit beradaptasi dengan perubahan sesuatu yang tiba-tiba, seperti tiba-tiba kejadian-kejadian di dalam hubungan percintaan. Mereka akan sulit beradaptasi dengan situasi tertentu, dan biasanya di dalam hubungan percintaan malah mereka dalam hubungannya akan bisa disetujui oleh disukai oleh beberapa semua pihak di dalam keluarganya. Tangan yang dibaca adalah keduanya. Gabungkan atau kombinasikan. Tangan kiri biasanya di masa lalu, tangan kanan di saat ini atau ke depan. Tangan kiri, tangan pasif, menunjukkan karakter atau potensi. Sedangkan tangan kanan aktif itu menunjukkan potensi. Tangan kiri itu menunjukkan karakter atau potensi, sedangkan tangan kanan menunjukkan sifat seseorang dan di masa depan. Mengenai video ramalan jodoh di garis tangan ada di video yang lainnya, silahkan dicek. Sekali lagi, tadi garis tangan yang ada di antara jari telunjuk dan jari tengah biasanya akan membawa keberhasilan dalam rumah tangga, namun yang perlu diwaspadai adalah termasuk gampang tertarik pada pasangan orang lain. Jadi jangan sampai membuat hancur dalam kehidupan rumah tangga maupun jodohmu. Dan garis yang pendek sampai jari tengah saja itu termasuk pembosan dalam hubungan asmara maupun juga dalam pekerjaan, sehingga harus diantisipasi jika tidak bisa mengontrol akan berdampak pada kehidupan rumah tangga.
dan garis yang panjang membelah telapak tangan. Cintanya panjang itu sifatnya bercemburu, dan dia juga bisa dituntut untuk bisa memimpin keluarga, karena jika tidak maka akan merusak rumah tangga. Jika tidak yakin atau tidak bisa mengendalikan, maka bisa merusak. Intinya situasi dan kondisi dalam asmara berada di tangan sendiri.